Sobat-sobatnya, sebagai salah satu persiapan pendaftaran P3K Guru tahun 2024 itu adalah kita harus memastikan bahwa kita sudah berhasil melakukan verifal ijazah. Setelah teman-teman melakukan verifal ijazah di Info GTK, maka di sini ada tahapan penting yang wajib kita lakukan supaya ijazah kita ini nanti final terverifikasi ya. Dan di sini sebelumnya ini kita nggak bisa nih untuk melakukan konfirmasi, sehingga kalau misalkan kita sudah verifal ijazah namun kita masih statusnya itu menunggu konfirmasi, maka kita nggak akan bisa melanjut untuk memilih formasi ya nantinya. Dan di sini kita pastikan untuk verifal ijazah kita ini yang awalnya statusnya adalah menunggu konfirmasi, maka di sini nanti akan menjadi sudah terverifikasi seperti ini berdasarkan dari pemadanan data dengan Benedikti. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara konfirmasi verifal ijazah di Info GTK 2024 agar status verifal ijazah S1 atau D4 kita ini terverifikasi. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita lanjutkan untuk cara konfirmasi verifal ijazah di Info GTK sampai final terverifikasi, maka di sini kita bahas dulu kira-kira apa sih pentingnya verifal ijazah di Info GTK. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika teman-teman nanti melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2024, maka di sini nanti kita akan masuk ke dalam tab memilih jenis seleksi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini nanti untuk kita itu bisa mendaftar P3K Guru ataukah tidaknya itu didasarkan dari ijazah yang sudah kita miliki ya. Tentunya teman-teman guru honorer yang sudah memiliki ijazah S1 ataupun juga D4 ini sudah memasukkan untuk ijazahnya itu pada Dapodik. Nah, setelah teman-teman di sini memasukkan data ijazah pada Dapodik, maka berikutnya nanti akan tersinkron yaitu ke akun SSCSN ya. Dan ini nanti akan seperti di tahun-tahun sebelumnya ketika teman-teman tidak melakukan verifal ijazah di Info GTK yang merupakan hasil penarikan data dari Dapodik, maka di sini nanti ketika kita ini sudah login ke akun SSCSN, maka didasarkan dari data Dapodik kita nanti akan masuk ke status prioritas apa. Berikutnya inilah untuk instansi kita. Jadi instansi kita ini berdasarkan dari data Dapodik kita ya. Kalau misalkan saya itu adalah guru honorer SD SMP yang ada di Kabupaten Ngawi, berarti nanti sudah instansinya pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, berikutnya nanti di Ngawi ini membuka formasi apa nih? Apakah nanti ada formasi yang dibuka sesuai dengan ijazah yang kita miliki? Kalau misalkan kita belum melakukan verifal ijazah di Info GTK ataupun juga di Info GTK ini kita verifal ijazahnya belum terverifikasi, maka ketika kita memilih jenis seleksi, maka di bagian data Dapodik untuk prodi di Dapodik nanti akan kosong teman-teman. Jadi prodi di Dapodik nanti akan kosong, sehingga di sini untuk pendidikannya nanti kita nggak akan bisa memilih, sehingga di sini kita nggak akan bisa mendeteksi untuk jabatan atau formasi di Kabupaten Ngawi yang dibuka itu apa. Jadi kalau misalkan di sini kosong, ini nanti juga kosong, nggak bisa milih. Selanjutnya di sini nggak akan ditemukan untuk formasi yang akan kita pilih. Kemudian di bawahnya akan ada tulisan data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Silahkan perbaharui data Anda di aplikasi kualifikasi ya, yaitu validasi kualifikasi pendidikan Kemdikbudristek pada aplikasi Verval Dapodik. Nah, jadi di sini sebelum kita dibuka pendaftaran ini tentunya kita harus bisa mencuri start nih untuk mengamankan data ijazah kita, sehingga kalau misalkan sejak dari sekarang ini sudah final terverifikasi, maka berikutnya nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ketika kita memilih formasi P3K Guru ini dari data Dapodik, kalau misalkan kita sudah verifal ijazah di Info GTK dan juga sudah final terverifikasi, maka di sini nanti status prioritas kita apa, kemudian instansi kita, maka di sini prodi pada Dapodik ini nanti akan terbaca seperti ini. Pendidikan agama Islam misalkan. Jadi kalau sudah terverifal ijazah nanti akan seperti ini. Misalkan ijazah saya yang sudah saya verifal ijazah sudah terverifikasi, yaitu pendidikan agama Islam, sehingga kita bisa memilih pilih pendidikan. Kemudian untuk jabatan nanti akan bisa terbaca ya. Jadi ijazah kita apa, nanti linear dengan apa itu akan ditunjukkan pada bagian bawah ini. Nah, kemudian bagaimanakah cara untuk verifal ijazah? Untuk verifal ijazah di Info GTK sejak awal sampai dengan akhir ini sudah kita sediakan di kartu video dia untuk tutorialnya. Nah, di sini kita akan fokus untuk
memberikan panduan yaitu cara memverifikasi ijazah, yaitu konfirmasi verbal ijazah supaya terverifikasi. Jadi di sini teman-teman silahkan kita buka ya, kita buka Google Chrome ataupun juga browser apa yang kita miliki di laptop kita. Kita masuk ke info.gtk.kemdikbud.go.id seperti ini, info.gtk.kemdikbud.go.id, kita klik enter. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman login info GTK. Kemudian kita masukkan yaitu username dan juga passwordnya ya. Nah, setelah kita masukkan username dan juga password, ini kita masukkan kode captcha yang muncul di bawahnya ini. Nah, di sini kita masukkan, ini kodenya apa nih? Nah, kita masukkan sama persis seperti yang ada di gambar di atasnya. Oke, seperti ini sudah ya. Kemudian kita klik masuk. Kemudian kita akan sampai di halaman seperti ini. Ini adalah merupakan halaman profil di info GTK. Nah, setelah itu di sini kita scroll ke bawah. Kemudian kita akan mendapatkan tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah khususnya bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan verbal ijazah, namun kemarin itu tidak muncul untuk tombol konfirmasi, atau mungkin juga kita masih kesulitan untuk verifikasi ya. Ini di halaman ini ada yaitu halaman konfirmasi, sehingga di sini kita sudah terverbal ijazah. Ini ditemukan yaitu metode verbal API ya. Kemudian di sini juga sudah API. Kemudian namun di sini statusnya itu masih menunggu konfirmasi. Nah, kalau misalkan masih menunggu konfirmasi, ini perlu konfirmasi dari pemilik ijazah. Pemilik ijazah itu siapa? Pemilik ijazah ya kita sendiri ya. Nah, berikutnya kalau misalkan kita cek di sini di riwayat verbal, maka di sini belum akan terverifikasi teman-teman. Jadi statusnya adalah seperti ini. Kita tuh sebenarnya sudah lulus ya, namun di sini statusnya itu belum terverifikasi, masih menunggu konfirmasi. Kita pastikan ijazah kita ini di sini nanti ada tulisan terverifikasi ya, berwarna hijau. Oke, nah kalau misalkan seperti ini, silahkan kita klik di sini di bagian data ijazah kembali ya. Nah, di bagian ini teman-teman silahkan klik di sini, yaitu di sini adalah merupakan hasil penarikan data ijazah dari API PD Dikti. Masih menunggu persetujuan dari pemilik ijazah. Apakah data di atas ini sudah benar ataukah belum? Jika iya, silahkan centang kotak data sudah benar, kemudian diklik tombol konfirmasi ya. Nah, selanjutnya di sini jika tidak sesuai, maka lakukan verbal ulang, klik tombol verbal ijazah baru. Nah, ini karena data saya ini sudah benar ya. Ini adalah kita klik di sini, data sudah benar, kemudian kita klik konfirmasi. Kalau misalkan di sini ada seperti ini enggak ada tombol konfirmasi, kita abaikan dulu. Kita pilih yaitu kita checklist di bagian yang ada tombol konfirmasinya. Setelah itu kita klik konfirmasi. Oke, proses. Nah, sekarang sudah selesai nih. Oke, sekarang kita bisa scroll ke bawah teman-teman. Di bagian bawah ini di bagian verbal ijazah. Nah, di sini sudah nggak ada ya tombol yang tadi. Nah, berikutnya untuk melihat hasil verbal ijazah kita, ini kita klik di sini ya. Kita klik saja riwayat verbal teman-teman. Oke, sekarang ini sudah berhasil ya untuk verbal ijazah kita. Jadi di sinilah untuk data-data kita. Kemudian di sini verbal API. Kemudian di bagian hasilnya ini statusnya ini sudah terverifikasi ya. Kalau misalkan di sini sudah terverifikasi berdasarkan pemadanan data dengan predikti, berarti kita sudah berhasil nih untuk verbal ijazahnya, dan juga kita sudah terverifikasi benar-benar ya untuk ijazah kita. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.